Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aja Widya Ristian. Saya akan membuat tugas dari mata kuliah Etika Profesi Hukum. Jadi di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang apa itu etika akademik. Jadi etika akademik itu adalah norma atau aturan yang mengatur perilaku sivitas akademika seperti mahasiswa, dosen, dan staf. Itu dalam menjalankan aktivitas pendidikan dalam perguruan tinggi. Lalu etika ini dia mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, ada tanggung jawab, keadilan, dan penghargaan terhadap karya orang lain. Lalu tujuan dari etika akademik ini adalah untuk menjaga integritas ilmiah dan menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan produktif. Dengan mematuhi etika akademik, sivitas akademik dapat memastikan bahwa proses belajar mengajar dan penelitian itu berlangsung secara adil, secara transparan, dan juga bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada tentang ilmu hukum dan kejujuran akademik. Yang pertama saya menjelaskan tentang ilmu hukum. Ilmu hukum ini adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk hak, kewajiban, dan bagaimana menyelesaikan konflik itu secara adil gitu. Lalu ada kejujuran akademik. Kejujuran akademik ini artinya bersikap jujur dalam belajar seperti tidak mencontek saat ujian, tidak menjiplak tugas, dan selalu menyebutkan sumber jika mengutip tulisan orang lain. Dalam profesi hukum, kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Makanya kejujuran akademik ini adalah bagian dari latihan membentuk integritas agar kelak bisa menjadi penegak hukum yang benar-benar bisa dipercaya dan menjunjung keadilan. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat akademis mujtahid menurut usuliyun dan aktualisasi dalam konteks kebutuhan masa kini. Jadi dalam pandangan usuliyun atau ahli usul fiqh, seorang mujtahid harus memenuhi syarat akademis seperti menguasai bahasa Arab, memahami Al-Quran dan juga sunnah, juga mengetahui ijma' dan qiyas, menguasai ilmu usul fiqh, serta memahami maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Syarat-syarat ini bertujuan agar mujtahid itu mampu menetapkan hukum secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Lalu saya akan menjelaskan lagi dalam konteks masa kini. Syarat ini tetap relevan, namun penerapannya berkembang melalui ijtihad kolektif oleh para ahli lintas bidang. Jadi pemahaman tentang prinsip ijtihad dan integritas hukum membantu calon profesional hukum bersikap adil, bertanggung jawab, dan mampu merespon masalah kontemporer secara etis dan juga syar'i. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan adab dan etika akademik menurut usuliyun. Jadi menurut ahli usul fiqh ini, adab dan etika akademik adalah bagian penting dalam proses pencarian ilmu. Adab berarti sikap yang baik dan sopan dalam belajar, seperti menghormati guru, bersikap rendah hati, dan menjaga lisan serta perilaku dalam lingkungan akademik. Sedangkan etika akademik ini adalah prinsip moral dalam kegiatan ilmiah seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai karya orang lain. Jadi dalam pandangan usuliyun itu, ilmu harus dilandasi niat yang ikhlas karena Allah, bukan sekedar mengejar gelar atau keuntungan duniawi. Jadi etika dan adab ini membantu karakter ilmuwan yang bukan hanya pintar, tetapi juga bermoral dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Lalu yang terakhir ada reaktualisasi adab mujtahid dalam kajian ilmu hukum kontemporer. Itu berarti menghidupkan kembali nilai-nilai etika seperti keikhlasan,
kehati-hatian, dan juga tanggung jawab dalam ijtihad hukum. Jadi mujtahid masa kini tidak hanya menguasai metode hukum, tapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan maqasid syariah agar hukum tetap relevan dan bermanfaat. Dalam pendidikan hukum, reaktualisasi ini mengajarkan pentingnya integritas, kejujuran, dan juga tanggung jawab sosial agar praktik hukum tidak hanya berdasarkan teks, tapi juga nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.